para pimpinan keagamaan, para ketua kerukunan, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara serah terima jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bondama. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, tempat pembacaan surat keputusan pelaksana tugas Sekretaris Daerah. Kelima, penyerahan memori serah terima jabatan Sekretaris Daerah purna tugas kepada pelaksana tugas Sekretaris Daerah. Yang keenam, penandatanganan berita acara serah terima jabatan Sekretaris Daerah. Yang ketujuh, penyerahan SK pensiun Bapak Denny Simbar SE MSI. Yang kedelapan, sambutan. Selanjutnya, penyerahan cenderamata, menyanyikan lagu Wondama Agnostik, foto bersama dan penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai dengan kegiatan kita pada saat ini, kami mengundang Ibu Pendeta Pak Marlesi untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada Ibu kami persilakan. Izinkan saya membawa secara iman Kristen. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa di sorga dan di bumi, dan dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, untuk hari yang baik ini, yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari yang Tuhan nyatakan bagi kami secara khusus, pemerintah Kabupaten Teluk Bondama, di mana di hari ini boleh berlangsung acara. Ada waktu Tuhan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk bekerja, dan ada waktu untuk beristirahat. Dan inilah waktu Tuhan yang terindah yang Tuhan anugerahkan bagi kami di saat ini. Terima kasih Tuhan bagi acara serah terima jabatan Sekretaris Daerah ini ya Tuhan, merupakan waktu Tuhan, dan kami percaya ini Tuhan, semua ada dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan bersyukur, dan hamba berdoa menyerahkan Bapak terkasih yang akan menyerahkan jabatan Sekretaris Daerah, Bapak Denny Simbar SE MSI. Tuhan memberkati Bapak di dalam usia yang baru, tetapi juga dalam purna karya ini. Karena purna karya ini bukan akhir dari segala karya Bapak, tetapi di dalam kehidupan Bapak terkasih, Bapak akan terus berkarya dengan usia yang Tuhan anugerahkan ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan juga di tengah-tengah gereja, dan di mana saja Bapak berada. Semua jerih lelah yang telah Bapak lakukan selama menjabat sebagai Sekretaris Daerah Teluk Bondama di negeri ini Tuhan perhitungkan itu semua, dan semua jerih lelah Bapak tidak sia-sia. Diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi Bapak dan keluarga, serta kami semua di negeri ini, di pemerintah Kabupaten Teluk Bondama. Semua yang baik yang Tuhan yang sudah Bapak tinggalkan dan kerjakan di sini, itu menjadi berkat bagi kami semua di negeri ini, di tengah pemerintah dan tengah masyarakat, dan itu menjadi teladan, menjadi kontribusi, menjadi masukan yang baik bagi kami semua yang melanjutkan karya di negeri ini, di pemerintah Kabupaten Teluk Bondama. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan Bapak terkasih di dalam tangan kuasa Tuhan bersama keluarga, terus diberkati dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan di mana Bapak berada. Bapak Peter Lambe yang akan menjadi pejabat PLT Sekda, Tuhan juga memberkati Bapak di dalam tugas yang baru ini untuk menjalankan karya di tengah-tengah pemerintah Kabupaten Teluk Bondama sebagai PLT Sekda. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan dan kesehatan, dengan bijak Bapak memerintah dan memimpin
sebagai PLT Sekda bersama-sama dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan semua kepala UPD, semua pejabat, semua staf, semua ASN, honorer di pemerintah Kabupaten Teluk Bendama. Hamba berdoa Tuhan memberkati, Tuhan berhikmat dan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, semua kami yang ada di saat ini, hamba berdoa menyerahkan kami semua bersama-sama dalam acara ini. Dan Tuhan memberkati karya-karya kami, beri kami sehat umur panjang, supaya kami juga boleh bekerja dan berkarya di negeri ini sampai pada waktunya, sampai pada akhir yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan, acara ini boleh berlangsung biarlah dari awal sampai akhir di dalam pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Hamba menyerahkan semua kami dari awal sampai akhir acara ini, biarlah terjadi dalam pertolongan kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Allah yang kudus. Terpuji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampaikan kepada Ibu Pendeta Marlesti yang telah memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bacaan surat keputusan pelaksana tugas sekretaris daerah. Bupati Teluk Bendama. Surat perintah pelaksana tugas nomor -2 800 garing 222 garing BUB garis datar TW garing Romawi 5 garing 2023. Dasar -2 1. Bahwa sesuai peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. 2. Bahwa sesuai surat edaran Kepala BKN nomor 1 garing SE garing 1 Romawi garing 2021 tentang pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. 3. Sesuai dengan surat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberhentian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun nomor -2 PH garis datar 291/02/0005 tanggal 5 Mei 2021
2023 atas nama Denny Sibar, SE, MSI. Maka dengan ini menunjuk nama Palino Peter Lambe Esos, NIP 1968 0305 1992 011002, pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C, jabatan Inspektur Satuan Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama. Untuk titik 2, 1. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023, di samping jabatannya sebagai Inspektur Kabupaten Teluk Wondama, juga melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama. 2. Surat perintah ini tidak berlaku setelah dilantiknya Sekretaris Daerah yang definitif. 3. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di Rasiai pada tanggal 31 Mei tahun 2023. Bupati Teluk Wondama, Insinyur Hendrik S. Mambor, MM. Keputusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Papua Barat, Ceki, Kepala BKD Provinsi Papua Barat di Manokwari. 2. Kepala Kantor Regional 14 BKN di Manokwari. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama di Rasiai. 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama di Rasiai. 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Teluk Wondama di Rasiai. Selesai. Penyerahan memori serah terima jabatan Sekretaris Daerah Purna Tugas kepada pelaksana tugas Sekretaris Daerah. Dengan hormat kami mengundang Bapak Denny Sibar, SEMSI, dan Bapak Palino Peter Lambe untuk mengambil tempat. Puasa hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 saya menyerahkan memori serah terima jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Selanjutnya akan digunakan oleh Bapak DT Daerah sebagai referensi selanjutnya dalam pelaksanaan tanggung jawab. Saya menyerahkan. Terima kasih Bapak Denny Sibar yang hari ini telah selesai melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Daerah. Memori serah terima jabatan kami terima dan akan melanjutkan sesuai batas tugas kami sebagai PLT Sekda. Demikian. Terima kasih. Kami mohon kesediaan Bapak Denny Sibar, SEMSI, dan Bapak PLT Sekda untuk tetap tinggal di tempat. Dan selanjutnya adalah penandatangan berita acara serah terima jabatan Sekretaris Daerah. Kami mohon kesediaan Bapak Bupati Teluk Wondama.
Selanjutnya penyerahan SK pensiun Bapak Deddy Simbare SEMSI. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang hormat Bapak Bupati Ulama, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Ulama, yang saya hormati Bapak Kapolres Ulama, yang saya hormati Bapak Dandim 1811 Peradaban Ulama, yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Adat Daerah Ulama, yang saya hormati Ketua PKK Ulama, hormati Ibu Ketua GOW Kabupaten Ulama, yang hormati Ibu Ketua Masjid KCK Ulama, yang saya hormati para staf ahli bupati, para asisten sekretaris daerah, para pimpinan organisasi perangkat daerah, yang saya hormati Bapak Ibu para pimpinan instansi vertikal, para ibu-ibu dharma wanita, para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para kepala distrik, kepala kampung, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya kasih. Pertama, tentunya kita semua mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan itu baik, sungguh baik, amat baik dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga, sehingga pada hari ini Rabu 31 Mei 2023 saya dapat mengakhiri tugas tanggung jawab pekerjaan saya sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Selondama kurang lebih sekitar 5 tahun 7 bulan, sekitar 3 tahun 6 bulan saya mengabdi bersama dengan Bapak Bupati, mantan Bupati saat ini itu Bapak Subrata Bernadus Aimburi, dan Bapak Wakil Bupati waktu itu Dr. Paul Indubri. Kemudian 2 tahun terakhir ini saya mengabdi, diberikan kepercayaan oleh Bapak Bupati, Bapak Nikita Pambor, dan Bapak Bapak itu sebagai daerah. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih, tidak terasa 5 tahun 7 bulan saya selesai melaksanakan tugas tanggung jawab. Rasanya waktu ini begitu singkat, sangat singkat, tapi kemudian itulah aturan dan ya jalan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Oleh karena itu ada saat kita mengabdi, tapi ada saat kita juga menyelesaikan pengabdian itu dengan pensiun atau pengangguran. Tentu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan saya sekitar 5 tahun 7 bulan, banyak sekali kesalahan-kesalahan, khilafan-khilafan yang saya buat, baik itu sengaja maupun tidak. Pada kesempatan ini saya menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebetulnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang merasa kurang dilakukan dengan baik.
Saya menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati atas kepercayaan, arahan, bimbingan selama ini yang diberikan kepada saya. Saya terus yang terima kasih juga kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, anggota Forkompinda, pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang selama ini kita terjalin kolaborasi kerjasama yang sangat baik ya. Sehingga proses legislasi di DPRD bisa berjalan dengan lancar. Saya mencatat bahwa 5 tahun ini hanya 1 kali saja kita pernah menetapkan APBD yang terlambat. Tapi selain itu semua tepat waktu. Ini tentu atas dukungan kerjasama, kolaborasi yang baik dengan pimpinan dan anggota DPRD. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Dewan Adat dan jajarannya yang selama ini selalu berkoordinasi, berkontribusi, berkolaborasi baik dengan kita jajaran pemerintah daerah. Tanpa ada kerjasama, ya tadi 3 tungku pemerintah, agama dan adat, maka roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, pada para pimpinan denominasi agama yang ada di Kabupaten Torodama, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kolaborasi kerjasama yang telah diberikan selama ini. 2020 sampai 2022 kita berada tahun pandemi COVID-19, tahun yang sangat berat. Tapi kemudian tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa berjalan dengan cukup baik, sehingga ya arah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tuntutan pelayanan pemerintah bisa dapat tetap berjalan. Pada seluruh pimpinan OPD, para staf ahli bupati, asisten sekda, para seluruh ASN, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kerjasamanya yang telah diberikan pada saya selama ini. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman ASN akan terus bekerja dengan disiplin, loyalitas, patuh kepada pimpinan, sehingga kerja-kerja birokrasi akan berjalan semakin baik ke depan di bawah pimpinan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu PKK, ibu-ibu dan wanita yang juga sangat berkontribusi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan masyarakat di Kabupaten Torodama. Tanpa ada sokongan, dukungan dari ibu-ibu sebagai pendamping suami, kita ini para suami bisa menjadi seringkali jadi tidak semangat. Tapi karena ada istri, kita terus diberikan semangat. Terima kasih secara khusus untuk ibu-ibu kiranya ke depan, meskipun dalam beberapa hari ke depan kami harus kembali ke Jayapura. Secara fisik kita bisa berjarak, ada jarak, tapi saya yakin percaya kita akan selalu dekat di hati, karena persaudaraan, persahabatan itu akan lebih diukur, dilihat dari hati kita masing-masing. Saya tidak banyak lagi berbicara pada kesempatan ini. Sebelum saya mohon diri, tentu masih banyak ketidakcapaian kegiatan-kegiatan pembangunan pelayanan masyarakat yang sudah kita laksanakan selama ini. Meskipun ada keberhasilan, tapi masih banyak juga yang belum kita capai. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada Bapak LT Sekda yang baru, juga nanti yang akan menjadi sekda definitif, mari terus kita sebagai sekretariat daerah dalam pimpinan birokrasi, motor penggerak birokrasi, mari terus kita kerjasama dengan baik, mengajak seluruh ASN dan honorer dan ke depan tentu kerja-kerja ASN, kerja-kerja birokrasi untuk mendukung Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan Forkompinda bisa akan berjalan akan lebih baik ke depan. Mengakhiri sambutan ini,
Maka pada kesempatan forum ini saya beserta istri dan keluarga mohon diri pamit dari Kabupaten Teluk Undama. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan agar kita terus dapat mengabdi untuk daerah dan masyarakat yang kita cintai ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Denis Simbar SEMSI yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan masyarakat oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Honam. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Ketua Umum Dewan Adat Papua Daerah Honam untuk menyampaikan sambutan yang bersifat ucapan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Teluk Undama, yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati Dandim Pembuat Sebelas Peradaban Teluk Undama, yang kami hormati Kapolres Teluk Undama, yang kami hormati Ketua Klasis GKI Undama, yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati mantan Sekda Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati Ketua BKG Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati Ketua PKK Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati Ketua GW Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati para asisten Sekda Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati para pimpinan OKD lingkungan Pemda Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati para kepala distrik, yang kami hormati lurah dan para kepala kampung di Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, yang kami hormati Ketua KPI Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati tamu para undangan yang kami hargai. Pertama-tama sebagai umat yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenaannya. Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Mei 2023, kita hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri acara serah terima jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Undama. Dengan hormat kami sebut nama dari Bapak Denis Simbar SEMSI yang telah memasuki masa purna tugas sebagai aparatur sipil negara. Dan selanjutnya tugas dan tanggung jawab jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Undama diserahkan kepada pelaksana tugas Sekda Bapak Izer Lambe Esos sambil menunggu pelantikan Sekda definitif. Berkenaan dengan serah terima jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Undama di hari ini, maka kami selaku Ketua Umum Dewan Adat Papua Daerah Undama mewakili seluruh masyarakat adat yang terdiri dari 7 suku besar dan 5 suku, mulai dari Tanjung Triasores sampai Nekere dan dari dataran Mambriwali sampai Tanjung Ayung. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian, jasa dan kinerja Bapak Denis Simbar kurang lebih 5 tahun menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Undama. Selama Bapak menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Undama, pasti Bapak menghadapi banyak tantangan dan cobaan. Tetapi Bapak selalu berdiri dengan kokoh dan tegar
untuk menghadapi semua persoalan yang terjadi. Pasti Bapak sakit hati dan kecewa, tetapi juga terima dengan senyum. Bijaksana dan berjiwa besar demi untuk membangun negeri itu. Pada hari ini, tanggal 31 Mei tahun 2023, Bapak telah melepas jabatan dan akan kembali ke tempat di mana Bapak tinggal. Menurut penilaian kami, Bapak Deni Simbar adalah seorang yang pintar. Karena seorang sekretaris daerah adalah motor dan penggerak daripada pemerintahan. Maka kurang lebih 5 tahun, kalau tidak salah, Undama mendapat WTP secara berturut-turut. Ini adalah kerja keras seorang sekda untuk mengendalikan, mengamankan, dan menyelamatkan kabupaten. Dari kabupaten ini jangan mendapat defisit, tetapi mendapat WTP. Bapak Deni Simbar bekerja dengan keras untuk membangun negeri ini bersama-sama, adat dan gereja di negeri. Apa yang Bapak buat adalah untuk mengamankan daerah ini sesuai aturan undang-undang yang berlaku dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, agar pemerintahan ini bekerja sesuai aturan. Jangan lagi ada yang masuk penjara. Saya mohon, siapa yang akan jadi sekda lagi akan mengamankan pegawai-pegawai kita, supaya jangan ada pegawai lagi yang masuk penjara. Saya sebagai Ketua Umum Dewan Adat Papua melihat hal ini, hal yang sebenarnya apa? Pegawai ini mau bekerja untuk kepentingannya sendiri atau bekerja untuk membangun masyarakat, membangun kesejahteraan masyarakat. Kami percaya bahwa apa yang sudah dirintis oleh Bapak Sekda Deni Simbar, mohon supaya diikut belajar dari Bapak kita yang sudah pernah tugas. Kita belajar dari pengalaman beliau untuk mengamankan, mengendalikan, menyelamatkan daerah ini. Akhirnya atas jasa baik Bapak Deni Simbar untuk negeri ini, kami tidak memberikan sesuatu yang berharga kepada Bapak dan Ibu. Kami tidak memberikan emas dan perak, hanya ucapan permohonan maaf dan terima kasih atas jasa baik Bapak untuk membangun negeri. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang melindungi dan menyertai Bapak dan Ibu dan menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Undama yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bupati Teluk Undama. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Teluk Undama, yang saya hormati Pak Bupati Undama, yang saya hormati Pak Andit 18 Adabah, yang saya hormati Bapak Kapolres
Undama, yang saya hormati Ketua Dewan Adat Papua Daerah Undama, yang saya hormati PT Sekretaris Daerah, yang saya hormati dan kasihi Bapak saya sebut nama Bapak Denny Simbar SDMC beserta Ibu, yang saya hormati para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian dan kepala bagian di lingkungan sekretaris daerah dan sekretaris DPRD, para kepala distrik, para pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD yang saya hormati, kepala kelurahan dan kepala kampung Kabupaten Undama yang kami hormati, ketua PKK, ketua GOW, ketua PKK dan jajaran, ketua GOW dan jajaran, ketua Dharma Wanita dan jajaran, ketua Persis Kartika Chandra Kirana jajaran, ketua Bayangkari dan jajaran, ketua-ketua organisasi kewanitaan, organisasi wanita lainnya yang kami hormati. Saya harus lihat ya sampai saya lewatnya. Oh iya, staf ahli bupati, para asisten sekda, para pimpinan denominasi agama di Kabupaten Undama, kalau ada dari partai politik yang hadir, kami juga mengucapkan hormat kami. Hadirin tamu undangan sekalian, para ASN, pegawai sekalian di lingkungan pemerintah Kabupaten Undama yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan sekalian yang kami hormati. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sesungguhnya hidup kita diatur oleh Tuhan, dan kalau kita bisa ada sampai dengan hari ini, terutama berkumpul pada hari ini di Gedung Sasana Karya dalam rangka serah terima tugas, karena memang aturan diatur seperti begitu. Semuanya itu karena pertolongan, karena penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, tapi juga dalam institusi-institusi baik pemerintahan daerah maupun institusi-institusi yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, dalam birokrasi pergantian pejabat itu hal yang biasa, apalagi terkait dengan masa purna tugas. Dari aturan, kalau sudah sampai pada saatnya, maka memang aturan harus kita kenakan. Dan Bapak disebut Bapak Denny Simbar telah melaksanakan tugas di Teluk Undama, sudah saya telah sebutkan, selama 5 tahun 7 bulan di Kabupaten Teluk Undama, dan telah terlaksana dengan baik, dan sampai hari ini kita perlu melanjutkan seluruh proses birokrasi ini berjalan sebagaimana aturan yang berlaku. Maka sementara menunggu proses sudah tidak berlaku untuk penetapan sekda yang baru, perlu ditunjuk PLT sekda. Dan oleh karena itu, sehubungan dengan momen pada hari ini, atas nama pemerintah daerah dan
masyarakat, tapi juga seluruh jajaran ASN di Kabupaten Teluk Undang. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada Bapak Denny Simbar, SC-MSI, yang sudah banyak membantu pemerintah daerah dan masyarakat bekerja bersama, terutama dalam masa pemerintahan ini. Tadi sudah dijelaskan, Bapak Denny Simbar telah melaksanakan tugas di masa pemerintahan sebelumnya, dan pada masa pemerintahan saya bersama Wakil Bupati kita tetap melanjutkan, karena pertama kita butuh senior birokrasi yang betul memahami tata kelola birokrasi, dan bersama Bapak Wakil Bupati kita juga berpikir jalan dulu sudah, sampai pas waktunya baru kita pikir yang baru. Dalam 2 tahun pelaksanaan tugas bersama kami berdua, saya dan Wakil Bupati, kita bisa sama-sama melaksanakan koordinasi, kerjasama, sinergitas bersama dalam melaksanakan tata kelola birokrasi di Kabupaten Teluk Undang secara umum, tapi secara khusus dalam beberapa hal tertentu. Biar siang, biar malam, biar pagi, kita selalu siap bersama-sama. Rapat di kediaman Bupati atau rapat di kediaman Pak Sekda, rapat di sini atau rapat di mana saja, itu selalu dilaksanakan. Ada hal yang urgen, cepat diambil langkah, baik secara koordinatif tetapi juga secara administrasi. Ini satu hal yang ingin kami garis bawahi, kiranya dapat dilanjutkan oleh yang dipercayakan sebagai sekretaris daerah. Saya ulang, pada saat ada hal-hal yang urgen, itu dengan cepat, baik hal yang dilaksanakan secara koordinatif tapi juga secara administratif, itu cepat dilaksanakan. Ini hal yang kami lihat selama 2 tahun bekerja bersama-sama dengan pribadi Bapak Denny Simbar. Dan oleh karena itu kita juga tahu bersama bahwa, dan oleh karena itu kepada Bapak Denny Simbar bersama Ibu dan keluarga, kami dengan tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu telah melaksanakan tugas pengabdian bagi masyarakat di tanah peradaban orang Papua, tanah yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh orang Papua, dan pada zaman dulu dan sekarang kita semua ada di sini. Saya berharap apa yang telah kita jalin bersama, apa yang telah kita kerjakan bersama kepada pelaksana tugas Sekda, tetapi juga yang nanti akan dipercayakan, tetapi juga kepada seluruh pimpinan OPD dan seluruh jajaran ASN, baik jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator, komisioner atau pelaksana tugas atau jabatan lainnya,
kiranya pengalaman-pengalaman yang baik itu kita terus pakai, kita kembangkan lebih maju lagi, lebih baik lagi dengan tekad yang kuat secara bersama-sama. Karena masa kepemimpinan 5 tahun 7 bulan, kami rasa telah banyak hal yang kita semua tahu bahwa telah banyak hal yang kita capai bersama. Kalau ada hal yang kurang, itu memang keterbatasan kita sebagai manusia. Karena yang sempurna hanya Tuhan. Yang sempurna hanya Tuhan. Mari kita sama-sama melihat hal positif dan kita ambil itu dan kita gunakan sama-sama jalan ke depan terus. Karena kita semua sama-sama berkomitmen untuk memajukan daerah ini. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, tadi juga telah disinggung oleh Bapak Kimbar sendiri bahwa ini saya ingin para pejabat pimpinan tinggi pertama, administrator dan lain-lainnya, mari kita coba renungkan. Saya minta bisa diambil waktu tiap hari itu 1 menit 2 menit untuk merenung. Saya tidak pernah berhenti berpikir bagi diri. Kita ada masa pemerintahan ini, saya merasa ini masa pemerintahan yang tidak gampang. Saya bersama Pak Wakil Bupati masuk di masa pemerintahan yang pendek dengan beban tugas yang tidak ringan. Kalau saya membandingkan pemerintahan dari 2003 sampai 2015 atau sampai 2019, itu masa pemerintahan yang normal. Begitu masuk masa pemerintahan 2019 sampai dengan sekarang, kita masuk di COVID, kemiskinan ekstrim, stunting, inflasi. Ini kepada jajaran pemerintah daerah, kami minta mari ambil waktu untuk merenung, untuk sama-sama kita memberikan kontribusi bagaimana kita menata kelola pemerintahan dengan baik supaya ada dampak positif kepada masyarakat. Sekali lagi, tidak mudah. Kadang-kadang orang berbicara gampang, tapi coba direnungkan. Saya bisa sampaikan ini kenapa? Karena bersama Wakil Bupati kami ada di masa pemerintahan 2003 sampai dengan 2015. Nah, itu di masa pemerintahan yang relatif normal. Sudah persoalan-persoalan yang tadi dalam hal tata kelola keuangan, ya Pak Asimbar ya, dalam hal tata kelola keuangan cukup berat. Dan bukan tidak mungkin sebagai seorang sekda harus berpikir keras bagaimana menata kelola keuangan daerah ini sehingga bisa berjalan dengan baik untuk melayani masyarakat. Yang saya maksud adalah pada masa Orde Baru, sistem tata kelola pemerintahan bersifat sentralisasi, keuangan pun demikian. Tapi setelah otonomi daerah Orde Baru, setelah turunnya Orde Baru dan setelah otonomi daerah, tata kelola sistem tata kelola birokrasi diberikan kewenangan kepada daerah dengan otonomi penuh, dengan sistem desentralisasi, keuangan pun demikian. Berjalan sampai sehingga pada 2021 ya, 2022 ya, sudah mulai muncul mandatory spending, apalagi ya, jauh peruntukan, jauh tidak diperuntukkan, DID, apalagi DTI, otsus miga, otsus, semua diatur. Oleh karena itu, dalam beberapa pertemuan dengan pemerintah pusat pernah kami juga menyampaikan pikiran
bahwa tata kelola birokrasi desentralisasi oke. Tapi tata kelola keuangan sudah setengah, mau setengah sentralisasi atau setengah desentralisasi. Anda sudah lihat sisa alokasi anggaran yang kita kelola bebas, kita kelola daerah ini adalah tinggal sedikit. Ya, pimpinan OPD ya, bisa dirasakan ya, Pak Kepala BPPT jadi butuh kejelian, ketelitian dan lain-lain. Inilah hal yang saya maksud, bahwa masa pemerintahan ini pendek dengan tanggung jawab yang tidak ringan. Tetapi dari 2021 memasuki pemerintahan ini sampai dengan 2023 bersama dengan Bapak Simbar, kita sudah berupaya semampu mungkin. Saya kembali lagi menyampaikan, hanya yang sempurna adalah Tuhan. Tapi kita telah berupaya semampu kita untuk melaksanakan tugas dengan baik. Saya ulang lagi, yang sempurnanya Tuhan. Tetapi sebagai manusia kita minta hikmat daripada Tuhan untuk bisa melaksanakan hal-hal yang baik bagi daerah ini. Untuk pelaksanaan tugas sekda, ini kepercayaan yang diberikan. Bapak sekalian, masa pemerintahan ini saya dan Pak Wakil pikir sudah kita di dalam saja. Bagaimana, sepakat kan? Sepakat? Lama sekali, tidak semangat. Sepakat atau tidak? Ya. Tapi sepakat dengan konsekuensi harus terus meningkatkan kapasitas diri. Itu hal yang Pak Wakil kami juga diskusi tadi malam lagi sampai jam 12 ya Pak Wakil ya. Diskusi terus ke depan. Tantangan berat, tapi kita harus bisa berupaya untuk mampu jalan, karena pertama kami yakin kita ada di tanah peradaban, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Sudah terbukti. Apa PT Sekda kiranya dapat mengatur kendali pemerintahan ini selama kita menunggu keputusan dari ASN atau BPN untuk pejabat Sekda yang definitif. Begitu pula dengan pejabat Sekda yang definitif dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang menghormati, secara khusus untuk pejabat tinggi Pratama, administrator, pengawas, bahwa ke depan tanggung jawab kita tidak ringan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bersinergi untuk melaksanakan tugas kita dengan baik. Kami ingin menyampaikan bahwa kita di tanah peradaban ini banyak bukti yang Tuhan laksanakan untuk kita. Saya ingin menyampaikan sedikit hal, bahwa slogan atau ya doanya Bapak Ishak Samuel Dene yang mengatakan tandairan satu ke tandairan yang lain. Satu tandairan, saya yang waktu tinggal hampir 1 minggu di Waropen, yang kita bawa pulang, kita berhasil ditetapkan sebagai tempat untuk pelaksanaan sidang sinode yang ke-19. Kalau kita bandingkan dengan dia, punya alasan pesawat yang memadai, punya hotel-hotel yang besar, punya uang yang banyak, kita bandingkan dengan Mimika yang punya fasilitas sangat lengkap, uang yang banyak. Kalau pilihan itu, maka mereka yang menang. Tapi hanya dengan doa dan latar belakang sejarah yang kuat, kita pindahkan palu sidang dari Waropen. Bapak sekalian, saya sampaikan ini momen gereja memang.
tetapi dampaknya isu besar, baik terhadap penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur. Pemerintah provinsi di Papua ada 6 provinsi, tapi gereja Kristen Injili di tanah Papua mengikat seluruh anak bangsa di tanah Papua menjadi satu dan akan kumpul semua di tanah peradaban orang Papua. Dan otomatis kita harus berjuang dari sekarang, tidak tunggu. Dan sekarang setiap kali kita bertemu saya selalu sampaikan, satu persatu mulai kita persiapkan sarana prasarana infrastruktur untuk menuju 2025 dan 2027. Harus, tidak ada alasan. Kemarin tanggal berapa ya Pak Wakil yang kita dapat di pantai, di satu tanda heran lagi. Waktu dapat tanggal berapa ya Pak Wakil? Pokoknya 2-3 hari lalu ya. Oh, hari Senin ya. Senin dapat di pantai. Wow. Ada yang kenal pantai Wow kan? Kure, baru dengar ya. Ini orang pelajar lagi nanti pikir ada pantai Kure kan? Kali-kali kita dapat di pantai. Misalnya cuma tinggal jadi sedikit cerita-cerita saja. Ternyata di situ ada hadir dari pariwisata provinsi. Saya semula menduga bahwa kita hanya membangun itu sendiri dengan dana 4 miliar dari Otsus dan sekitar total 12 miliar ya Pak Kadis Pariwisata ya. Dan sisanya aja. Ternyata dari sudah pastinya Pak Kadis Pariwisata ya. Dari pusat siapkan 22 miliar untuk bangunan ini. Dari provinsi siapkan 8 miliar ya untuk bangunan ini. Ini tidak kita sadari dan datang. Makanya saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ini satu tanda herangan. Maka kepada ibu bapak sekalian, mari kita yakini bahwa kita kerja di tanah peradaban dengan tulus, maka kita akan melihat satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Terkait dengan itu dan terkait dengan acara hari ini, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di negeri peradaban orang Papua yang tadi disebut oleh Bapak Ketua Dewan Adat, dari dataran Mambriwai sampai ke Jasira Ayomia, dari Sowepu sampai ke Naik, berdoa dari tanah peradaban orang Papua, berkat yang Tuhan curahkan untuk tanah peradaban orang Papua menjadi berkat untuk tanah Papua, dan itu menjadi berkat juga untuk Bapak Deddy Simbar dan keluarga ibu dan anak-anak di Jayapura, karena sudah terbukti untuk menjadi berkat bagi tanah peradaban orang Papua, bagi tanah Papua dan bagi Indonesia. Akhirnya kami mengucapkan sekali lagi rasa hormat tulus secara Sibar, ibu dan anak-anak semua yang telah mengabdikan diri di negeri peradaban orang Papua. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu dalam seluruh aktivitas dan kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian. Akan berlalu.
Kepada ibu-ibu dan wanita persatuan Kabupaten Teluk Bendana yang telah membawakan sebuah lagu. Selanjutnya kita akan masuk pada penyerahan cenderamata. Apresiasi dan masyarakat kepada Bapak dan Ibu atas mengambil curahkan tenaga pikiran waktu bagi negeri peradaban orang Papua dan terutama para masyarakat di Kabupaten Teluk Bendana. Dilihat dari bentuk dan nilainya, tetapi dilihat dari kebersamaan kita selama ini, semoga Ibu berkenan menerima. Terima kasih. Kami memberikan lukisan ini yang melihat dari nilainya, tetapi melihat dari kebersamaan kita selama ini yang kita buat bersama dan mengenal istri-istri dalam hidup. Terima kasih. Nilai lukisan tidak seberapa besar ini juga, tapi sebagai bentuk kebersamaan yang Kita
Sepanjang waktu engkau berjuang untuk bangsa dan negara tercinta. Saatnya kini tiba untuk berpisah menuju kehidupan yang baru. Namun kenanganmu tetap terukir dalam hati kami selamanya. Selamat memasuki purna tugas abdi negara. Semoga sukses selalu menemanimu di setiap langkahmu yang baru. Ketulusan dan pengabdianmu sebagai ASN akan selalu dikenang dan dihargai. Selamat menikmati masa purna tugas dan semoga kebahagiaan senantiasa menyertaimu di hari-hari yang akan datang. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih dan kami memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara terdapat kekurangan dan kesalahan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi Kalau
Bagus bos dan jabatan lu. Kasih makan tadi. Sudah
bahagia yang telah aku